Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Selma Kirani, dengan materi Teorema Dasar Kalkulus 1. Teorema dasar kalkulus 1 berperan sebagai penghubung antara integral dan turunan. Teorema dasar kalkulus 1 juga menjelaskan bahwa sebuah integral tak tentu dapat dibalikkan dengan menggunakan pendiferensial. Bunyi dari teorema dasar kalkulus 1 yaitu, apabila fungsi f kontinu pada himpunan A, B, dan x adalah sebuah variabel titik dalam himpunan A, B, maka fungsi x sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas x dari fungsi t dt dari himpunan A, B mempunyai turunan pada selang himpunan A, B dengan fungsi aksen x sama dengan fungsi x untuk setiap himpunan dari A, B. Untuk pembuktiannya, dinyatakan fungsi x sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas x dari fungsi t dt, maka bentuk dari fungsi x plus h sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas x plus h dari fungsi t dt. Dan apabila dijabarkan, akan menjadi integral dengan batas bawah A dan batas atas x dari fungsi t dt tambah dengan integral dengan batas bawah x dan batas atas x plus h dari fungsi t dt, dan akan menjadikan itu persamaan 1, di mana h adalah bilangan real positif. Lalu, dengan pengurangan fungsi x plus h dengan fungsi x, yang mana fungsi x plus h tadi merupakan persamaan 1 dikurang dengan fungsi x dari pernyataan awal, akan menghasilkan integral dengan batas bawah x dan batas atas x plus h dari fungsi t dt, yang mana bentuk ini merupakan bentuk umum dari integral yang sering kita jumpai. Kemudian, untuk bentuk umum dari teorema dasar kalkulus 1 ada dua, yaitu dx dari integral dengan batas bawah A dan batas atas ux dari fungsi t dt, itu akan menghasilkan rumus fungsi ux dikali u aksen x. Yang kedua, ada dx dari integral dengan batas bawah ux dan batas atas vx dari fungsi t dt, maka akan menghasilkan rumus fungsi vx dikali fungsi aksen x dikurang dengan fungsi ux dikali u aksen x. Untuk contoh soal yang pertama, hitunglah fungsi aksen x dari fungsi x sama dengan integral dengan batas bawah 1 dan batas atas x dari akar 9 dikurang t pangkat 4 ditambah t dt. Maka fungsi t sama dengan akar 9 dikurang t pangkat 4 ditambah t, lalu disubstitusikan dengan batas atasnya yaitu x, akan menghasilkan fungsi aksen x sama dengan akar 9 dikurang x pangkat 4 ditambah x. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan integral dengan batas bawah min 1 dan batas atas x dari t pangkat 4 ditambah t min 1 dt, dan fungsi aksen x adalah turunan pertama dari fungsi x, maka nilai dari fungsi aksen x1 sama dengan yang pertama, fungsi aksen x akan diturunkan berdasarkan teorema fundamental kalkulus 1. Setelah fungsi diturunkan, batas atas x akan disubstitusikan ke dalam fungsi tersebut, yang akan menghasilkan f aksen x sama dengan x pangkat 4 ditambah x min 1. Oleh sebab itu, f aksen 1 sama dengan 1 pangkat 4 ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi, hasil akhir dari f aksen yang disubstitusikan dengan 1, hasilnya sama dengan 1. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua. Perkenalkan, nama saya Fajar Indarto dengan NPM 20150610067. Di sini saya akan menjelaskan teorema dasar kalkulus 2. Misalkan, f yang kontinu pada selang tertutup siku AB dan misalkan f suatu antiturunan dari f, maka rumus umumnya integral tentu batas AB fx dx sama dengan f besar B dikurang f besar A. Dapat dipersingkat menjadi kurung siku fx kurung siku dalam batas A dan B. Ini adalah rumus umum dari teorema dasar kalkulus 2. Notasi yang kita gunakan adalah karena kaitan antara integral tentu dan antiturunan pada teorema dasar kalkulus 2, maka notasi untuk antiturunan umum dipilih serupa notasi untuk integral tentu.
Misalnya, integral tentu batas AB fx dx adalah notasi integral tentu, dan notasi anti turunan adalah fx dx dari fx. Maka, teorema dasar kalkulus 2 dapat ditulis dengan integral tentu batas AB fx dx sama dengan kurung siku integral tanpa batas fx dx yang dapat disubstitusi ke A dan B. Langsung ke contoh soal 1. Integral tentu 2 batas 2 dan 3, 2x pangkat 4 dx. Kerjakan menggunakan teorema dasar kalkulus 2. 2x pangkat 4 dx kurung siku fx dx kurung siku AB. Ini rumus umumnya. Langsung substitusi aja. 2, 4 per 1 dari pangkatnya. Karena pangkatnya per 1. X 4 per 1 batas 2 dan 3. 2 dan 3 ini disubstitusikan ke sini. Karena FB min FA. 2 per 5 X pangkat 5 kali 3 4 per 1 dikurang 2 4 per 1. 2 per 5 X pangkat 5. 3 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 5. 2 per 5 X pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah 243. 2 pangkat 5 adalah 32. 3 dikurang 32 adalah 211. Maka hasil akhirnya adalah 422 per 5 X pangkat 5. Lanjut ke contoh soal 2. Kita dapat mengerjakan untuk mencari luas. Contoh soal 2. Cos X dalam batas 0 dan Pi. Tentukan luas menggunakan teorema dasar kalkulus 2. Dapat dikerjakan dengan ini sebenarnya, tapi kalau ini tidak efektif, susah, tapi dapat dikerjakan kalau misalnya kita punya pemahaman tertentu. Tapi kita punya cara mudah dengan teorema dasar kalkulus 2. Fx sama dengan sin X adalah anti turunan dari cos X. Maka, cos X dx sama dengan sin X dalam batas 0 dan Pi. Langsung aja substitusi. Sin Pi dikurang 0. Sin 180 dikurang sin 0. Maka, 0 kurang 0 sama dengan 0. Maka luasnya adalah 0. Contoh soal 3. Sin 2x dx dalam batas 30 derajat dan 60 derajat. Fx min cos 2x adalah anti turunan dari sin 2x. Langsung substitusi ke sini ya. Sin 2x sama dengan min cos 2x batas 30% dan 60 derajat. Min cos 2 dikali kan 2x, x-nya substitusi 60. Karena f besar min B dikurang f besar min A. Min cos 2 kali 60 kurung min cos 2 kali 30. Min 100, min cos 220 ditambah cos 60. Min cos 120 sama dengan min setengah tambah setengah. Min ketemu min hasilnya plus, maka 1/2 tambah setengah sama dengan 1. Itu adalah penjelasan dari teorema dasar kalkulus 2. Lanjut. Nama saya Muhammad Farizi akan menjelaskan aplikasi integral metode luas. Mencari luas daerah yang dibatasi kurva. Aplikasi integral dapat ditemukan pada cara mencari luas daerah yang dibatasi kurva, baik yang dibatasi oleh sebuah kurva atau lebih. Selain itu, aplikasi integral juga digunakan untuk mencari volume benda putar yang merupakan daerah yang dibatasi kurva, kemudian diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X atau sumbu Y. Melalui halaman ini, School akan mengulas aplikasi integral untuk mencari luas daerah yang dibatasi kurva. Luas daerah yang beraturan dapat dihitung menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Lalu bagaimana untuk luas daerah yang tidak beraturan? Solusinya adalah menghitung luas daerah dengan integral. Misalnya luas persegi dapat dicari dengan menggunakan rumus kali sisi. Persegi panjang dapat dicari dengan menggunakan rumus panjang kali lebar. Sedangkan luas yang dibatasi oleh kurva X2 dan garis Y sama dengan X dapat dihitung dengan menggunakan integral. Sebelum mengulas aplikasi integral untuk menentukan luas daerah yang dibatasi kurva lebih lanjut, sebaiknya kita sudah menguasai kemampuan dasar untuk menentukan hasil integral dari sebuah fungsi terlebih dahulu. Kemampuan yang harus dimiliki juga terkait menggambar fungsi.
baik fungsi kuadrat, fungsi linear, dan lain sebagainya. Hal ini akan memudahkan dalam menyelesaikan soal mencari luas daerah yang dibatasi kurva. Luas daerah dibatasi sebuah kurva. Luas suatu daerah yang dibatasi sebuah kurva dapat dicari menggunakan rumus integral. Perhatikan gambar luas daerah yang dibatasi sebuah kurva dan rumus integral untuk mencari luas daerah tersebut di bawah. Selain rumus integral untuk mencari luas daerah yang dibatasi kurva yang lebih diberikan di samping, terdapat juga aturan penggunaan rumus integral. Berikut ini adalah aturan penggunaan aturan integral dalam mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Nah, seperti di gambar, rumus yang kita pakai yaitu L sama dengan integral A sampai B, fx dx. Luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang A dan B di atas sumbu x. Yang pertama, rumus yang dipakai yaitu L sama dengan integral A sampai B, fx dx. Berikutnya, luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang A dan B di bawah sumbu x. Digunakan rumus L sama dengan min integral A menuju B fx dx. Ketiga yaitu luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang C dan D di kanan sumbu Y. Digunakan rumus L sama dengan integral C sampai D fy dy. Luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang C dan D di kiri sumbu Y digunakan rumus L sama dengan min integral C menuju D fy dy. Selanjutnya yaitu materi luas daerah di antara dua kurva. Pembahasan berikutnya adalah luas daerah yang dibatasi dua kurva. Cara menghitung luas daerah yang dibatasi dua kurva sama dengan cara menghitung luas daerah yang dibatasi sebuah kurva. Pada pembahasan sebelumnya, hanya saja dalam mencari luas daerah yang dibatasi dua buah kurva, banyaknya fungsi yang terlibat ada dua, bahkan mungkin lebih. Nah, perhatikan pada gambar dan rumus untuk luas daerah yang dibatasi kurva fx dan gx. Nah, seperti ini contoh untuk yang menggunakan dua kurva. Yaitu L sama dengan integral A sampai B dalam kurung fx min gx dx. Contoh soalnya, tentukan luas yang dibatasi oleh garis Y sama dengan min X plus 2 dan Y sama dengan X 2. Cara menjawabnya yaitu pertama, yang perlu dikerjakan adalah melihat daerah yang dibatasi kurva dengan menggambar sketsanya. Nah, pada gambar, setelah kita dapat sketsanya, selanjutnya kita menentukan batas atas dan batas bawahnya, titik terpotong dua kurva itu. Kita udah bisa menggunakan Y sama dengan Y menuju min X plus 2 sama dengan X kuadrat. X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0, kita dapatkan angka yaitu X plus 2 X min 1, sehingga diperoleh nilai X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Jadi, luas yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan min X plus 2 adalah L sama dengan luas sama dengan integral min 2 sampai 1 min X plus 2 min X kuadrat dx sama dengan integral min 2 sampai 1 min X kuadrat min X plus 2 dx dalam kurung min 1/3 X pangkat 3 min setengah X kuadrat plus 2X integral min 2 sampai 1 dalam kurung lagi min 1/3 min 2 pangkat 3 min setengah min 2 kuadrat plus 2 kali min 2 dikurangi dalam kurung min 1/3 dikali min 1/3 kali 1 pangkat 3 dikurangi setengah dikali 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1. Hasilnya itu min 1/3. Maksudnya kita hilangin dulu pangkatnya biar lebih enak gitu kan. Min 1/3 dikali min 8 dikurang setengah kali 4 plus 2 dikali min 2. Lalu dikurangi lagi dengan
min sepertiga dikali 1 dikurang setengah dikali 1 ditambah 2. Nah, lalu kita rubah menjadi pecahan. Itu dapatnya 8/3 dikurang 2 dikurang 4 dalam kurung dikurangi dalam kurung min sepertiga dikurang setengah plus 2. Nah, hasilnya dari pengurangan itu didapatlah sama dengan min 19/6. Atau 1 dikurang 3/6 satuan luas. Dirubah lagi menjadi 3/1/6 satuan luas. Keterangan tanda negatif pada hasil akhir menunjukkan bahwa pemisalan fungsi pertama dan kedua tidak tepat, namun hasilnya tidak mempengaruhi nilai yang diperoleh, sehingga diambil nilai mutlak dari hasil akhirnya. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang aplikasi integral metode cakram. Aplikasi integral tertentu sering kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Salah satu penggunaan integral adalah dalam menentukan volume benda ruang yang memiliki dua sisi yang sama. Apabila kita memotongnya menurut sembarang garis yang melalui pusat pada alasnya, bangun ruang seperti ini sering disebut benda putar. Benda putar tersebut sering dijumpai di mesin ataupun pabrik. Beberapa contohnya adalah corong, minyak, pil, botol, piston, dan as sepeda. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Apabila suatu daerah pada bidang diputar menurut garis tertentu, maka akan menghasilkan benda ruang dan garis tersebut disebut sebagai pusat putaran. Benda ruang hasil putaran yang paling sederhana adalah tabung tegak atau bisa kita sebut sebagai cakram, yang dapat dibentuk dengan memutar persegi panjang menurut suatu garis yang berimpit dengan salah satu sisinya seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, di gambar ini terdapat cakram sama persegi panjang. Nah, pada persegi panjang, sisi panjang kita gunakan sebagai diagonal atau jari-jarinya, dan sisi pendek pada persegi panjang kita gunakan sebagai tinggi. Pada cakram sudah jelas terlihat titik pusatnya di mana, jari-jarinya di mana, dan tingginya di mana. Dengan R dan T secara berturut-turut adalah jari-jari dan tinggi cakram, digunakan rumus volume cakram sama dengan luas cakram dikali tinggi cakram, sehingga atau sama dengan pi R kuadrat kali T. Dengan R dan T secara berturut-turut adalah jari-jari dan tinggi cakram, untuk melihat bagaimana menggunakan volume cakram dalam menentukan volume benda putar yang lebih umum, dapat kita lihat di gambar di bawah ini. Nah, yang pertama itu kan ada bidang datar, contohnya seperti itu pada benda putar, dan pendekatan dengan N cakram. Nah, untuk menentukan volume benda putar, perhatikan persegi panjang yang terletak pada bidang datar. Apabila persegi panjang tersebut diputar dengan pusat pada suatu garis, akan terbentuk salah satu cakram dalam benda putar yang volumenya delta V sama dengan V R kuadrat delta X. Sehingga volume benda putar tersebut dapat didekati dengan menggunakan N buah cakram yang memiliki tinggi delta X dan jari-jari R XI yang menghasilkan volume benda putar mendekati N sigma I sama dengan 1 V dalam kurung R XI kuadrat delta X sama dengan V N sigma I sama dengan 1 dalam kurung R XI kuadrat delta X. Pendekatan volume benda putar tersebut akan semakin baik apabila banyak cakramnya mendekati tak hingga. N menuju tak hingga atau delta menuju 0, sehingga kita dapat mendefinisikan volume benda tersebut sebagai berikut. Volume benda putar limit delta menuju 0 V N sigma I sama dengan 1 dalam kurung R XI kuadrat delta X sama dengan V integral A sampai B dalam kurung Rx kuadrat dx. Secara sistematis menentukan volume benda putaran dengan metode cakram dapat dilihat seperti gambar berikut. Rumus dari pre-kalkulus volume cakram V sama dengan VR kuadrat T. Volume 1 bagian delta V sama dengan VRXI kuadrat delta X. Nah, setelah itu
menjadi rumus integrasi. Volume benda putarnya itu V sama dengan V integral A sampai B dalam kurung Rx kuadrat dx. Rumus yang serupa juga dapat diturunkan apabila sumbu putarannya vertikal. Bila sumbu putaranya adalah vertikal, sumbu min Y, maka rumus volume benda putarnya adalah sebagai berikut. Rumus volume yaitu sama dengan VC sampai D RY kuadrat DY. Untuk membedakan antara volume benda putar dengan pusat di garis horizontal ataupun vertikal, perhatikan di gambar berikut. Aplikasi paling sederhana dari metode cakram adalah menentukan volume benda putar hasil putaran daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan sumbu min x. Jika sumbu putarannya adalah sumbu min x, maka dengan mudah dapat ditentukan bahwa Rx sama dengan Fx. Contoh penggunaan metode cakram. Tentukan volume bangun ruang yang dibentuk oleh perputaran daerah yang dibatasi oleh grafik. Fx sama dengan akar sin x. Dan sumbu min x 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari sama dengan V dengan pusat putaran sumbu min X. Nah, hasil dari penjabaran itu dapat dibikin dalam bentuk sketsa seperti ini. Itu Fx sama dengan sama dengan akar sin X. Terus di bidang datarnya, nah, gambarnya seperti ini. Dengan jari-jarinya, dengan titik pusatnya Pi per 2, terus tingginya delta X. Pada gambar kedua di benda putar. Nah, cara pengerjaannya itu dari persegi panjang biru di atas, dengan mudah kita dapat memperoleh jari-jari dari bangun ruang adalah Rx sama dengan Fx sama dengan akar sin X. Nah, itu jadi disamain gitu kan. Nah, sehingga volume dari benda putar yang terbentuk dapat ditentukan sebagai berikut. P sama dengan P integral A sampai B dalam kurung Rx kuadrat dx sama dengan P integral 0 sampai V dalam kurung akar sin X dikuadratin dx. Nah, seterusnya sama dengan V integral 0 sampai V sin X dx. Nah, itu kan dari akar tuh kan, akar sin X dikuadratin jadi akarnya hilang, jadi sisa sin X doang. Nah, selanjutnya itu dirubah tuh sin X-nya jadi V min cos X 0 sampai Pi. Terus V 1 plus 1 sama dengan 2Pi. Jadi volume benda putar yang terbentuk adalah 2Pi satuan volume. Baik, perkenalkan nama saya Ivan Simangunsong dengan NPM 20150611060. Ingin menjelaskan aplikasi integral yaitu dengan menggunakan metode cincin. Metode cincin yaitu suatu metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap putaran tertentu, atau sumbu putar tidak berimpit dengan sisi persegi panjang. Dapat kita lihat, jika persegi panjang mengitari sumbu M, maka akan membentuk suatu cincin. Dan bagaimana cara kita mencari volume cincin tersebut? Jika R dan R secara berturut-turut merupakan jari-jari dalam dan luar dari cincin, dan T merupakan ketebalan cincin, maka volumenya dapat ditentukan dengan rumus V kali R kuadrat kurang R kuadrat kali T. Untuk mengetahui bagaimana konsep ini dapat digunakan untuk menentukan volume benda putar, perhatikan daerah yang dibatasi oleh jari-jari luar dan jari-jari dalam, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika daerah tersebut diputar menurut sumbu putar yang diberikan, maka volume benda putar tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus V integral dari Rx kuadrat kurang Rx kuadrat kali dx dengan batas A dan B. Contohnya, menentukan volume benda putar V jika daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, dan Y kuadrat sama dengan 8X diputar mengelilingi sumbu X. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencari
titik potong kedua kurva tersebut. Karena Y sama dengan Y, maka akar 8X sama dengan X kuadrat. Maka 8X sama dengan X pangkat 4. X kali X pangkat 3 kurang 8 sama dengan 0, maka didapatkan X sama dengan 2 atau X sama dengan 0. Maka Rx sama dengan akar 8X, Rx sama dengan X kuadrat. Dengan mengintegralkan dengan batas antara 0 dan 2, maka didapatkan hasil V sama dengan V Rx kuadrat kurang Rx kuadrat kali dx dengan batas A dan B. Maka V integral akar 8x kuadrat kurang x kuadrat pangkat 2 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Maka V integral 8x kurang x pangkat 4 kali dx. Kenapa 8x? Karena akar 8x di pangkat 2 kan, maka didapatkan hasilnya 8x. Dan mengapa x pangkat 4? Karena x kuadrat dikuadratkan adalah x pangkat 4. Maka didapatkan hasil. Maka selanjutnya integral 8x kurang x pangkat 4 kali dx dengan batas 0 dan 2 diintegralkan, maka didapatkan hasil 8x kuadrat per 2 kurang x pangkat 5 per 5 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Maka didapatkan hasil V kali 8 kali 2 pangkat 2 per 2 kurang 2 pangkat 5 per 5. Maka didapatkan hasil V kali 16 kurang 32 per 5. Maka didapatkan hasil akhir adalah 48 per 5 V dalam satuan volume. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode dengan menggunakan metode kulit tabung. Metode ini disebut metode kulit tabung karena metode ini menggunakan volume dari kulit tabung. Perhatikan persegi panjang di bawah ini dengan T adalah panjang dari persegi panjang, L adalah lebar persegi panjang, dan P adalah jarak antara sumbu putar dengan pusat dari persegi panjang. Ketika persegi panjang tersebut diputar menurut sumbu putarnya, maka akan dihasilkan kulit tabung dengan ketebalan L. Untuk menentukan volume kulit tabung tersebut, perhatikan dua tabung luar dan dalam, yang nampak pada gambar di atas. Jari-jari tabung yang lebih besar merupakan jari-jari luar dari kulit tabung, dan jari-jari dari tabung yang lebih kecil merupakan jari-jari dalam dari kulit tabung. Karena P adalah rata-rata dari jari-jari kulit tabung, dan diketahui bahwa jari-jari luarnya P tambah setengah L, dan jari-jari dalamnya adalah P kurang setengah L, maka volume kulit tabung tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus V kali P tambah setengah L kuadrat kali T kurang V kali P kurang setengah L kuadrat kali T, atau 2V kali P kali T kali L. Rumus tersebut dapat digunakan untuk menentukan volume dari benda putar. Anggap bidang datar pada gambar di bawah ini diputar menurut sumbu putarnya, sehingga dihasilkan suatu benda putar. Apabila diperhatikan, lebar dari persegi panjang tersebut adalah delta Y. Maka persegi panjang yang diputar terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X akan menghasilkan suatu kulit tabung yang volumenya dapat dicari dengan menggunakan rumus 2V PY kali TY kali delta Y dengan rumus 2V integral PY kali TY kali delta Y dengan batas atas D dan batas bawah C. Masuk ke contoh soal, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kurang X pangkat 3 dan sumbu X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 1 dengan sumbu putarnya adalah sumbu Y. Karena sumbu putarnya vertikal, gunakan persegi panjang vertikal seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ketebalan delta X mengindikasikan bahwa X merupakan variabel dalam proses integrasi yang akan dilakukan. Jarak antara pusat persegi panjang dengan sumbu putarnya adalah Px sama dengan X dan tingginya adalah Hx sama dengan X kurang X pangkat 3. Karena jaraknya antara 0 sampai 1, maka volume benda putar yang terbentuk dapat ditentukan sebagai berikut.
volume sama dengan 2V integral dari Px kali Hx kali dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Maka didapatkan 2V integral dari X kali X kurang X pangkat 3 kali dx dengan atas 1 dan atas bawah 0. Sama dengan 2V integral X kuadrat kurang X pangkat 4 dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Maka dapat langsung kita integralkan, maka didapatkan hasil 2V X pangkat 3 per 3 kurang X pangkat 5 per 5 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Maka hasil yang didapatkan setelah batas atas dan batas bawah disubstitusi adalah 2V kali sepertiga kurang seperlima. Maka didapatkan hasil akhir adalah 4/15 V satuan volume. Mungkin sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya Feni Pilawa, NPM 2015061075, ingin menjelaskan materi tentang menghitung panjang kurva. Nah, panjang kurva itu lambangnya S. Nah, jika kita diberikan suatu fungsi yang berbentuk seperti ini, y sama dengan fx, itu bisa, kita disuruh carinya panjang A ke B. Itu bisa kita gunakan cara dengan mengambil garis yang sangat kecil yang dilambangkan dengan ds. Ds itu panjang kurva dari segmen yang sangat kecil. Jadi itu kita ambil garis yang sangat kecil di sini. Nah, kalau diperbesar seperti ini, ds. Kita berikan garis bantu ya, yang dilambangkan dengan dx dan dy. Seperti ini, jika dipermisalkan. Nah, ini kan bisa kita cari dengan rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk mencari rumus S-nya, panjang kurvanya, bisa kita gunakan dengan rumus Pitagoras. Nah, seperti ini. Tadi kan rumusnya C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Kita ubah lagi menjadi ds sama dengan dx akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, ds sama dengan akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat per dx kuadrat dikali dx kuadrat. Ini sebenarnya nilainya sama, rumusnya masih sama, cuma kita ubah tampilannya. Lalu di bawahnya ds sama dengan akar dari dx kuadrat ditambah dy per dx kuadrat dikali dx kuadrat. Nah, ini kan sama-sama punya dx kuadrat ya. Dx kuadratnya bisa kita keluarin. Jadi ds sama dengan 1 ditambah dy per dx kuadrat dikali dx kuadrat. Ini sebenarnya masih sama ya rumusnya. Cuma kita ubah bentuknya. Lalu ds sama dengan akar dari 1 ditambah dy per dx kuadrat dikali dx. Dx-nya bisa kita keluarin ya tadi. Bisa kita keluarin dari akarnya. Selanjutnya yaitu ds sama dengan akar dari 1 ditambah f aksen x kuadrat dikali dx. Dy per dx kan sama saja dengan f aksen x ya. Jadi kita ubah. Jadi hasil akhirnya itu rumus ds-nya sama dengan akar dari 1 ditambah f aksen x kuadrat dikali dx. Nah, itu masih rumus panjang kurva dari segmen yang sangat kecil. Nah, rumus untuk panjang kurvanya dari A sampai B-nya, kita menggunakan rumus ini. Rumusnya menjadi seperti ini. Pakai integral. Jadi S sama dengan integral A sampai B akar 1 tambah F aksen X kuadrat dikali dx. Nah, ini rumus yang pertama ini, jika yang diketahui itu Y sama dengan Fx. Nah, yang di bawah ini jika yang diketahui fungsinya itu X sama dengan GY. Nah, ini guys. Nah, jadi
ini yang diketahui misalnya X sama dengan GY. Rumusnya pakai rumus yang kedua. Nah, untuk contoh soal, jika kita diberikan fungsi seperti ini, Y sama dengan 1/2X, ini sebenarnya bisa langsung pakai rumus Pythagoras ya. Jadi S, ini S-nya, panjang kurvanya, tingginya 2, nah panjangnya 4, lebarnya 4. Kita cari pakai rumus Pythagoras, hasilnya dapatnya hasil akhirnya S sama dengan 2/5. Nah, jika kita memakai rumus yang kita cari tadi, ini kan S sama dengan integral A sampai B akar dari 1 ditambah F aksen X kali dx. Nah, ini kita cari F aksennya dulu, F aksen X-nya dulu. Jadi, tadi kan yang di soalnya Y sama dengan 1/2X. Kan F aksen X kan sama dengan Y aksen, jadi kita turunin, dapatnya 1/2X itu dapatnya 1/2 turunannya, atau F aksen X-nya. Nah, kita substitusikan ke rumus tadi, jadi S sama dengan integral 0 sampai 4. Tadi yang di soal yang ditanya ini ya, panjang ini sampai sini. Akar dari 1 ditambah 1/2 kuadrat dikali dx, lalu kita jumlahkan, dapatnya 5/4, lalu 1/4-nya bisa kita keluarin ya, jadi 1/2 akar 5, lalu kita integralkan 1/2 akar 5 X dari 0 sampai 4. Nah, kita substitusiin X-nya kita substitusiin nilai X-nya. Nih, 0 ke 4-nya ke X. 0 dan 4. S sama dengan 1/2 akar 5 dikali 4, X-nya kita ganti 4, dikurang 0. 0 ini karena 0 kalau kita substitusiin nilainya 0 ya. Nah, lalu S sama dengan 2 akar 5 min 0, S sama dengan 2 akar 5. Sama ya, hasilnya sama yang kita pakai cara Pythagoras tadi. Nih, 2 akar 5. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.